itu pada saat tebu untuk menanam tebunya itu tidak ada sosialisasi atau musyawarah pada penggarap-penggarap, Pak. Yang saya sesalkan itu ada ketidakadilan di dalamnya. Saya mau kepinginnya lahan ini cepat kembali kepada para petani. Saya mohon kepada Bupati agar bisa berpihak kepada masyarakat. Mohon dengan sangat, artinya ibu bupati itu ya sekiranya mengabulkanlah keinginan kita petani walaupun tidak hadir, paling tidak bisa melihat gitu. Ya petani pengen tenang, pengen bisa menggarap dengan tenang, tidak ada pihak-pihak yang menekan, itu aja udah. Terkait lahan tersebut berdasarkan SK Mentan Menteri Pertanian nomor 481 tahun 76 itu kan pengolahannya dicadangkan untuk tanaman tebu. Artinya pengolahannya setelah itu diserahkan ke RNI. Nah, semenjak itu Perum Perhutani tidak masuk di sana di lokasi itu, Bu. Gitu. Jadi sampai sekarang sebelum ada pencabutan SK tersebut dan belum ada SK baru tentang penunjukan lokasi tersebut untuk diserahkan ke Perhutani, ya sementara ini Perhutani yang nggak bisa masuk di sana. Saya kan tahu itu akhirnya di PG, apakah ada lahan pengganti buat mereka? Itu harusnya ada, Bu. Sementara ada tidak? Sementara belum. Bisa dibilang tidak ada solusi untuk petani. Iya, tidak ada Untuk petani, Iya. ya kita nggak bisa ngomong, Bu, kalau untuk petani, karena itu ranahnya bukan ranah Perhutani. Perhutani hanya pengelolaan hutannya. Kalau untuk petaninya berarti ya pemerintah daerah yang bisa ini gitu. Berarti yang harus menyediakan lahan pengganti itu pemerintah daerah. Ya maksudnya gini mungkin, Bu, itu bukan digarap sama petani dulu ya, dulu itu kan sebuah kawasan hutan, Bu, ya, sebuah kawasan hutan. Itu ada 2 BKPH di situ, Pak. Ada 2 BKPH dan berdasarkan SK tersebut itu dicadangkan untuk tanaman tebu. Artinya diserahkan untuk tanaman tebu ini kan ke PT Raja Wali itu. Terkait itu di sana ada penggarap atau tidak. Kalau dulu mungkin belum ada penggarap, Bu. Waktu tahun 76 tuh. Belum ada petani. Itu karena dulu hanya suatu kawasan hutan gitu kalau dulu tuh. Jadi mungkin setelah ada penggarap, ada petani itu ya mungkin udah ke sininya dan itu di luar kewenangan Perhutani karena di luar pengolahan Perhutani gitu. Petani kelihatannya ada beberapa petani yang menyatakan kecewa karena jelas tidak hadir. mereka kan berkehendak adanya ya penyejuk lah ya. Terus terkait tadi ada pernyataan dari Perhutani itu berseberangan dengan undang-undang. Berseberangan. Saya orang hukum, lex superior derogati legi inferior. Undang-undang yang lebih tinggi tidak akan pernah terlindas oleh undang-undang yang lebih lemah. Sementara PP di atasnya apa? Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kan? Gitu. Dan ini sudah kita sampaikan di LH bahkan kita mau mengajukan kajian hukum di saat itu. Kajian hukum terhadap SK evaluasi. Ini SK benar nggak? Sementara ada PP nomor 10 dan PP nomor 60. Kalau memang ini tidak benar, kami akan lakukan gugatan judicial review. Lalu dari pihak sana kita lakukan secara persuasif dulu. Nggak perlu ada gugatan apa-apa. Ayo kita selesaikan dengan baik. Terus dari pertemuan tadi bagaimana, Pak? Dari pertemuan tadi saya kan hanya mengadop pertanyaan-pertanyaan mereka dan keinginan mereka untuk menguasai lahan. Adapun terselenggaranya forum ini karena ada kekhawatiran yang tinggi karena mereka menyatakan lebih baik mati di medan pertempuran daripada harus mati kelaparan. Itu terungkap di depan kepolisian. Seandainya pemerintah daerah memberikan lahan pengganti itu bagaimana, Pak? Harus bukan pemerintah daerah, Bu. Mohon maaf. Kewajiban secara hukum adalah orang yang mengajukan izin prinsip, lalu izin prinsip itu bukan pengelolaan langsung, Bu. Mohon maaf, izin prinsip itu hanya secara prinsip, tetapi dia akan mendapatkan izin pelepasan setelah lahan pengganti itu diberikan. Selama lahan pengganti tidak diberikan, ya dia tidak punya hak untuk menggarap.